Pernah nggak sih kamu nyium bau sate di tengah malam, padahal di sekitar nggak ada penjual sama sekali? Hati-hati, jangan-jangan itu bukan sate ayam biasa. Di Jember, ada cerita tentang satu gerobak sate yang konon bisa bikin hidup pembelinya berubah drastis. Tapi ada satu syarat, kamu harus siap jadi tumbal berikutnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah gang kecil yang agak sepi di pinggiran kota Jember, ada satu gerobak sate ayam Madura yang belakangan ini jadi omongan banyak orang. Letaknya nggak jauh dari jalan besar, tapi masuk ke gang buntu. Di pojokan dekat tanah kosong yang dulu sempat dikenal angker. Orang-orang tua di kampung itu bilang, zaman penjajahan Belanda, tempat itu dipakai buat buang mayat. Gak ada yang berani dekat-dekat, apalagi malam hari. Tapi sekarang, tempat itu malah jadi titik kumpul orang dari mana-mana. Gerobak sate itu milik seorang pria parubaya yang dipanggil Cak Hasan. Aslinya Madura, tapi udah lama tinggal di Jember. Badannya kurus, kulitnya coklat legam, dan rambutnya selalu pakai ikat kepala batik khas Madura. Wajahnya selalu tersenyum, meskipun matanya kayak kosong. Pandangannya sering tembus ke belakang orang yang lagi diajak ngobrol. Tapi karena ramah dan suka ngasih bonus lontong, banyak orang jadi langganan. Yang bikin orang penasaran dan heran, warung satenya ini nggak buka siang atau sore kayak kebanyakan tukang sate. Justru dia baru mulai buka jam 12 malam lewat. Sedikit saat orang lain udah mulai tidur, dia baru dorong gerobaknya keluar dari gudang kecil di samping lahan kosong itu. Asap langsung mengepul, aroma daging terbakar menyebar kemana-mana, kayak ngundang sesuatu datang. Dan benar aja, walau tengah malam, pembeli datang satu persatu. Awalnya cuman orang sekitar. Tapi makin kesini, mobil-mobil mewah mulai parkir di pinggir jalan gang. Bahkan beberapa kali ada plat nomor dari luar kota. Lebar, N, B, sampai DK. Orang-orang rela jojo datang cuma buat nyobain satenya Cak Hasan. Padahal kalau dipikir-pikir, ya aneh. Siapa sih yang mau makan sate ayam jam 12 malam ke atas? Tapi kenyataannya, gerobak Cak Hasan selalu penuh. Kadang antre bisa sampai 20 orang. Bahkan pernah ada yang pingsan nunggu terlalu lama karena belum makan dari siang. Saking penasarannya, yang makin bikin geger, cerita dari para pembeli. Makin lama makin ganjil. Banyak yang bilang setelah makan di sana, hidup mereka langsung berubah drastis. Ada pengusaha yang ngaku utangnya langsung lunas 2 hari setelah makan sate itu. Ada juga seorang karyawan biasa yang katanya tiba-tiba dipromosiin jadi manajer. Padahal nggak pernah masuk kerja tepat waktu. Bahkan ada cerita dari seorang janda tua yang setelah makan satu porsi sate, tiba-tiba dapat warisan dari saudara jauhnya yang nggak pernah dia kenal. Pokoknya, siapapun yang makan di sana, hidupnya langsung naik tingkat, kata mereka. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang yang cerita soal keberuntungan setelah makan di warung Cak Hasan itu, lama-lama satu persatu hilang. Awalnya seperti biasa, mereka update story, upload foto satenya, caption penuh pujian, lalu 3-4 hari kemudian udah nggak kelihatan lagi. Kontak nggak aktif, rumah kosong. Keluarga juga nggak tahu kemana mereka pergi. Beberapa bahkan udah dilaporkan hilang ke polisi, tapi nggak pernah ditemukan jejaknya. Cerita tentang keanehan ini pelen-pelen menyebar. Tapi bukannya bikin orang takut, justru makin banyak yang datang. Alasannya sama, cuma nyoba 1 kali aja. Siapa tahu hoki. Tapi setelah 1 kali aja itu, mereka ikut hilang, atau kalaupun masih kelihatan, wajah mereka berubah. Berubah secara fisik, tapi lebih ke auranya. Pucat, matanya sayu kayak orang ngantuk terus-terusan, dan gak pernah senyum lagi. Kayak ada sesuatu di dalam diri mereka yang udah diambil. Entah apa. Ada satu kejadian yang bikin warga makin yakin, ada yang gak beres dengan sate Cak Hasan. Waktu itu seorang pemuda, namanya Ruli, tetangga dekat lahan kosong itu, sempat iseng nyoba ngintip persiapan Cak Hasan sebelum buka. Ruli cerita ke teman-temannya, dia lihat sendiri Cak Hasan motong sesuatu dari dalam ember besar yang ditutup kain putih. Katanya dagingnya besar, dan warnanya agak kehitaman, bukan seperti ayam. Ada bagian yang bentuknya mirip tangan kecil, dengan kuku yang masih utuh. Tapi Ruli nggak sempat memastikan karena waktu itu dia langsung muntah dan lari pulang. Besok paginya, Ruli mendadak demam tinggi, badannya panas, tapi dia terus ngomong sendiri. Kata ibunya, Ruli teriak-teriak sambil bilang, mereka nggak suka aku ngintip. Aku lihat mereka, matanya merah, mulutnya sobek semua. Jangan bawa aku, jangan. Tapi seminggu kemudian, Ruli meninggal. Nggak ada penyakit. Dokter juga bingung. Badannya kaku, lidahnya menjulur panjang, dan jari-jarinya semua membiru.
Setelah kejadian itu, warga sekitar jadi makin hati-hati. Tapi tetap aja, gerobak Cak Hasan nggak pernah sepi. Bahkan ada yang bilang, Cak Hasan sekarang makin kaya. Udah nggak tinggal di rumah sempit dekat gang itu, tapi punya rumah besar di daerah perbukitan. Tapi anehnya, dia tetap jualan sendiri. Nggak pernah pakai karyawan, nggak pernah nitipin ke orang lain. Semua dia kerjain sendiri. Nyiapin daging, manggang, layanin pembeli. Dan selalu jam 12 malam, nggak pernah lebih awal, nggak pernah lebih lambat. Salah satu yang bikin banyak orang makin nggak habis pikir adalah rasa satenya. Bahkan tukang sate lain pun ngaku kalah. Dagingnya empuk banget, kayak meleleh di mulut. Bumbunya kuat, manis gurih, tapi ada pahit samar yang bikin ketagihan. Anehnya, orang-orang yang udah makan di sana, kalau makan sate lain, katanya jadi hambar, kayak lidah mereka udah dirusak. Ada satu kisah dari mantan pembeli yang berhasil selamat, katanya. Namanya Pak Triono, umur 50-an. Dulunya sopir truk antar kota. Dia cerita waktu lagi mampir ke Jember, temannya ngajak dia makan di tempat Cak Hasan. Awalnya dia ragu karena jamnya nggak masuk akal, tapi karena lapar dan penasaran, dia ikut aja. Dia makan 2 tusuk, baru 2. Belum habis 1 porsi, tapi tiba-tiba dia ngerasa kepalanya berat, penglihatannya buram, kayak ada suara yang berbisik di belakang telinga. Bukan suara manusia, tapi kayak suara binatang atau sesuatu yang dia sendiri nggak bisa jelaskan. Dia buru-buru muntahin semua yang udah dimakan, terus lari dari tempat itu. Sejak saat itu, dia nggak berani makan sate lagi. Bahkan yang jualannya siang sekalipun. Dia juga ninggalin pekerjaannya dan pindah ke desa kecil di Lumajang. Tapi meski udah jauh, tiap malam dia masih mimpi soal sate itu bau bakaran, suara daging mendesis, dan wajah Cak Hasan yang senyum dengan gigi hitam-hitam penuh arang. Waktu ditanya kenapa nggak lapor polisi, Pak Triono cuma jawab pelan, "Kamu kira belum ada yang pernah lapor, udah banyak." Tapi polisi juga pada bingung. Kadang yang laporan malah hilang duluan, atau keluarganya kecelakaan, atau mendadak sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya semua milih diam. Siapa yang bisa buktiin itu sate dari daging manusia? Nggak ada yang bisa. Semua daging udah dimarinasi, dibumbuin, dibakar. Sekilas ya tetap kelihatan ayam. Satu-satunya yang bisa jadi bukti mungkin cuma si Cak Hasan sendiri. Tapi orang itu seperti nggak pernah tidur, nggak pernah capek. Muka dan tubuhnya nggak berubah sejak pertama kali jualan. Padahal menurut cerita warga lama, dia udah jualan dari 15 tahun lalu. Tapi mukanya tetap sama. Seakan waktu nggak berani menyentuhnya. Gang kecil itu sekarang makin ramai, tapi hanya di malam hari. Kalau siang, tempat itu sunyi. Gerobak didorong masuk ke gudang. Nggak ada jejak, nggak ada bau sate, hanya tanah berdebu, dan pohon beringin di ujung gang yang daunnya nggak pernah gugur tiap malam. Jam 12 tepat. Asap pertama mulai mengepul. Suara daging mendesis, aroma bumbu kacang yang terbakar, dan langkah-langkah pelan dari orang-orang yang datang dari berbagai arah. Sebagian datang dengan harapan, sebagian datang dengan rasa penasaran, dan sebagian lenit datang untuk terakhir kalinya. Karena sekali kamu coba sate itu, mungkin kamu nggak akan pernah pulang. Malam itu langit Jember gelap banget. Awan tebal nutupin bulan, dan angin dingin berembus pelen-pelen lewat sela-sela gang. Di pojokan gang kecil dekat tanah kosong. Seperti biasa, asap sate mulai naik. Waktu nunjukin jam 12 lebih 10 menit. Gerobak tua itu berdiri tegak, dengan lampu Petromax menyala kekuningan. Dan seperti malam-malam sebelumnya, satu persatu orang mulai berdatangan, termasuk 2 mahasiswa perantauan, Rio dan Dani. Rio anak Blitar, Dani dari Lumajang. Mereka kuliah di salah satu kampus swasta di Jember, ngekos bareng di daerah dekat pasar. Malam itu, mereka baru pulang nongkrong dari rumah teman. Di tengah jalan, Dani nyeletuk soal sate yang katanya bisa bikin orang kaya mendadak. Udah viral di Twitter. Bahkan ada thread panjang yang bilang kalau sate itu bertuah. Katanya, sekali makan aja bisa ngubah nasib. Rio awalnya ketawa. Sate kok bikin kaya? Emang dagingnya dari ATM? Katanya sambil nyalain motor. Tapi Denny ngotot ngajak mampir. Lagian, mereka juga belum makan malam. Akhirnya, mereka pun nyasar ke gang kecil itu dan nemu gerobak yang dimaksud Bikicu sampai. Mereka langsung disambut bau daging yang dibakar. Tapi bukan bau sate biasa. Ini lebih kuat, lebih tajam, dan entah kenapa, ada aroma amis samar yang justru bikin lapar. Cak Hasan lagi ngipasin sate. Bajunya lusuh, tapi mukanya bersih, senyumnya lebar. Tapi, anehnya nggak pernah hilang. Bahkan pas nggak ada yang ngajak ngomong, Rio dan Dani pesan masing-masing 1 porsi. Sate ayam 15 tusuk, plus lontong, sambi nongu,
Mereka duduk di kursi kayu panjang di samping gerobak. Di sekeliling mereka ada 6 orang lain, semuanya diam. Nggak ada yang ngobrol. Suasananya kayak ruang tunggu, tapi dingin. Hanya suara sate yang mendesis dan kipas angin dari tangan Cak Hasan yang bergerak pelan. Begitu sate disajikan, Dani langsung ngunyah. "Gila, ini enak banget bro," katanya sambil ngunyah cepat. Rio yang awalnya ragu, akhirnya nyicip juga. Dan dia setuju. Dagingnya lembut banget, bumbunya manis gurih. Ada rasa bakaran yang dalam banget, kayak bumbu itu meresap sampai ke tulang. 5 menit kemudian, mereka berdua udah habis. Dani nambah 1 porsi. Rio juga. Setelah itu mereka pulang ke kos dengan perut kenyang dan hati senang. Gak ada rasa aneh, gak ada firasat buruk. Malam itu, mereka tidur pulas. Besoknya, hal aneh mulai terjadi. Rio bangun lebih pagi dari biasanya. Waktu buka HP, ada email masuk dari perusahaan desain grafis besar di Jakarta. Mereka ngajak Rio magang, padahal Rio nggak pernah kirim lamaran ke sana. Anehnya, di email itu ada file PDF yang isinya portfolio milik Rio. Lengkap, bahkan yang paling ber... Tapi Rio nggak ingat kapan dia kirim. Dani juga ngalamin keanehan. Gebetannya, si Ayu yang selama ini jutek dan susah dideketin mendadak ngechat duluan. Malam itu, mereka ketemu, ngobrol dan entah gimana caranya. Ayu yang jadian. Dani cerita ke Rio dengan senyum lebar. "Bro, ini sate beneran manjur. Gua mau makan lagi minggu depan." Rio cuma ketawa, tapi di dalam hati dia juga heran. Semua kejadian ini terlalu cepat, terlalu mudah. Hari-hari berikutnya, keberuntungan mereka terus bertambah. Rio dapat kerjaan, desain dari luar negeri lewat situs freelance. Bayarannya $. Dani dapat hadiah motor dari undian yang dia nggak ingat pernah ikutin. Orang-orang mulai lihat mereka sebagai 2 anak muda yang beruntung banget. Tapi hari keempat setelah mereka makan sate itu, Dani mulai aneh. Pagi-pagi dia ngeluh kepalanya berat. Katanya tiap tidur selalu mimpi yang sama, mimpi duduk di kursi kayu sambil makan sate. Tapi semua orang di sekelilingnya nggak punya wajah. Hanya rongga hitam besar di tempat mata dan mulut. Mereka cuma duduk diam sambil memegang tusuk sate yang ujungnya meneteskan darah. Hari kelima, Dani nggak masuk kuliah. Rio pikir dia sakit. Tapi waktu Rio ke kamar Dani, kamarnya kosong. Semua barang masih lengkap. Tapi Dani nggak ada, HP-nya ditinggal. Dan pintu kos dikunci dari dalam. Waktu didobrak, jendela kamarnya terbuka lebar. Di lantai, hanya ada 1 tusuk sate, masih utuh. Tapi ujungnya merah. Dan lantainya ada bekas. Tetesan darah kecil mengarah keluar jendela. Rio panik. Dia lapor ke pemilik kos lalu ke polisi. Tapi seperti biasa, laporan hilangnya Dani hanya ditangani sebentar. Polisi datang, cek kamar lalu pergi. Katanya mungkin Dani pergi sendiri. Gak ada tanda kekerasan tapi Rio tahu Dani gak mungkin kabur. Dia gak pernah ninggalin HP-nya. Dan yang paling aneh, tusuk sate itu. Rio masih ingat, persis kayak tusuk sate dari warung Cak Hasan. Rio mulai takut, tapi dia juga penasaran. 3 malam setelah Dani hilang, Rio balik lagi ke gerobak itu. Dia datang sendiri, jam 12 malam. Tapi kali ini, suasananya beda. Gerobaknya masih sama, asapnya masih naik, tapi pembelinya hanya 2 orang. Satunya duduk di pojok dengan wajah tertutup masker besar. Satunya lagi berdiri diam memandangi sate yang dibakar. Rio pesan 1 porsi. Tapi waktu Cak Hasan ngelayanin, dia sadar. Ada yang berubah dari wajah Cak Hasan. Matanya sekarang merah, samar, dan senyumnya makin lebar, kayak ditarik paksa. Begitu piring disajikan, Rio ragu. Dia hanya menatap tusuk sate itu. Tiba-tiba, dia lihat sesuatu yang bikin dadanya sesak. Di ujung salah satu tusuk, ada benda kecil menyelip. Rio ambil pelan itu. Potongan kuku manusia. Masih ada kulit tipis menempel. Rio langsung bangun. Nggak jadi makan, dia balikin piring, bayar, dan jalan cepat ke motor. Tapi sebelum pergi, dia dengar suara berat dari belakang, suara Cak Hasan, pelan tapi jelas. "Kalau sudah makan, jangan berhenti Mas Rio. Nggak sopan sama yang ngasih rejeki." Rio nggak jawab, dia tancap gas. Matanya berkaca-kaca. Entah karena takut, atau karena perasaan aneh di dadanya yang makin menguat. Besoknya, Rio coba cari tahu soal Dani. Dia datangi rumah Ayu, pacarnya Dani. Tapi Ayu juga hilang sejak 2 hari lalu. Ibunya bilang, Ayu terakhir pamit ketemu Dani. Sejak itu, nggak balik. 2 orang hilang dalam minggu yang sama. Dan dua-duanya baru aja makan sate dari gerobak yang sama. Rio mulai nyusun semua kejadian ini di buku catatannya. Dia tulis detail, tanggal, nama, kejadian, siapa aja yang makan di sana, dan siapa yang hilang. Tapi setiap kali dia nulis terlalu banyak, bukunya tiba-tiba hilang. 2 kali kejadian, ditaruh di laci, besoknya lenyap. Nggak ada bekas.
Malam ketujuh sejak Dani hilang, Rio dapat mimpi aneh. Dia berdiri di tengah hutan gelap. Di depannya, ada gerobak sate yang terbakar. Dari dalam api, keluar orang-orang yang wajahnya gosong, tapi matanya menyala merah. Mereka bawa tusuk sate, dan mereka bilang satu kalimat yang terus diulang. Giliranmu sebentar lagi. Rio bangun dengan keringat dingin. Dinding kamarnya basah, dan lantai kamar penuh bekas kaki. Kaki telanjang, kotor, dengan jejak darah kering. Sejak itu Rio nggak berani keluar malam. Dia putuskan keluar dari kos, pindah ke rumah temannya di luar kota. Tapi malam-malam sepi, dia masih cium bau sate. Dan kadang, dia lihat Cak Hasan berdiri di ujung jalan, senyum, sambil bawa tusuk sate yang masih menetes merah. Dan sejak malam Dani hilang, jumlah pembeli Cak Hasan makin banyak, tapi tak satu pun pernah kelihatan 2 kali. Di samping gerobak Cak Hasan, ada satu warung kecil yang sudah lama berdiri. Warung kopi sederhana, cuma ada 5 bangku panjang dan meja kayu usang. Namanya Warung Buarti. Dari dulu warung itu jadi tempat nongkrong warga kampung, terutama bapek-bopak yang nunggu giliran ronda. Tapi sejak Cak Hasan mulai ramai, Bu Warti jurang buka malam. Bukannya takut sepi, tapi karena dia sendiri nggak nyaman. Udah beberapa kali dia ngerasa kayak ada yang ngawasin. Apalagi kalau Cak Hasan lagi manggang sate. Bu Warti bukan tipe orang yang suka ikut campur. Tapi karena posisi warungnya pas di sebelah lahan kosong tempat Cak Hasan mangkal, dia sering ngelihat hal-hal ganjil. Awalnya cuma curiga biasa, kayak bau daging yang terlalu amis, atau suara gerobak yang digeret pelan banget, kayak orang sengaja nahan roda supaya nggak bunyi. Tapi semuanya berubah sejak malam Jumat Kliwon, waktu Bu Warti pulang dari rumah anaknya yang di seberang kampung. Jam 11 lewat sedikit, dia lihat Cak Hasan datang dorong gerobak seperti biasa. Tapi di tangan kirinya, dia bawa ember besar warna biru, ditutup dengan kain putih dan dililit karet tebal. Bu Warti waktu itu berdiri di depan warung, baru mau kunci pintu. Dari tempatnya berdiri, dia bisa lihat Cak Hasan lewat pelan, dan Bu Warti yakin ember itu berat banget. Napas Cak Hasan kelihatan ngos-ngosan, tapi anehnya, wajahnya tetap tersenyum. Besok malamnya, hal yang sama terjadi lagi. Dan malam berikutnya, selalu jam 11, selalu bawa ember biru yang sama, selalu ditutup kain putih. Bu Warti mulai curiga, karena tiap kali ember itu lewat, dia nyium bau yang bikin mual. Bukan bau daging ayam mentah, bukan juga bau kambing, tapi bau anyir. Kayak daging yang udah lama, bercampur darah dan keringat. Ada aroma logam yang menyengat. Sampai suatu malam rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Sekitar jam 10 malam Bu Warti pura-pura nutup warung. Tapi sebenarnya dia nunggu di dalam. Lampu Damation. Pintu dikunci setengah. Begitu jam 11, suara roda gerobak mulai terdengar dari ujung gang. Cak Hasan lewat. Kali ini Bu Warti ngintip dari celah jendela kecil. Dia lihat Cak Hasan taruh gerobaknya di tempat biasa, lalu masuk ke gudang kayu kecil di belakang warung. Tak lama kemudian, dia keluar lagi sambil bawa ember biru. Tapi kali ini, Cak Hasan berhenti sebentar, naruh embernya di lantai, dan balik lagi ke gerobak ambil sesuatu. Itu momen yang ditunggu Bu Warti. Pelan-pelan, dengan napas ditahan, Bu Warti keluar dan mendekati ember itu. Kain putihnya agak terbuka. Di sisi atas, dia nekat ngintip dari celah kecil. Dan yang dia lihat malam itu menghantui tidurnya sampai sekarang. Di dalam ember ada tumpukan daging segar, tapi bukan potongan ayam. Bu Warti yakin itu bukan daging ayam. Di antara daging yang berwarna merah gelap, dia lihat satu jari kecil dengan kuku yang masih menempel. Bukan kuku ayam, itu kuku manusia. Ada bekas luka di ujungnya, seperti dipotong paksa. Lalu di sisi lain, dia lihat seperti potongan telapak tangan. Kecil, seukuran anak-anak. Ada rambut tipis menempel. Dan saat dia mencoba mundur, bau anyir langsung menyergap kuat. Bau amis yang begitu menyengat sampai Bu Warti muntah. Di tempat, dia langsung lari masuk ke warung, kunci pintu, dan gemetar semalaman. Sampai pagi, dia nggak bisa tidur. Tapi anehnya, sejak malam itu, lidahnya bengkak, besar, seperti orang alergi parah. Sakitnya bukan main. Sampai-sampai dia nggak bisa ngomong selama 2 minggu. Mulutnya bernanah, dan tiap kali dia coba bilang soal yang dia lihat, rasa sakit itu makin menjadi. Kayak ada sesuatu yang nyumpel mulutnya dari dalam. Akhirnya, Bu Warti cuma bisa diem. Tapi bukan cuma dia yang ngalamin hal ganjil itu. Ada juga cerita dari seorang pemuda bernama Dava, yang sempat upload video pendek soal Cak Hasan di TikTok. Videonya cuma nyorot gerobak sate malam hari. Terus dia nulis caption, sate tengah malam. Aromanya kayak mayat. Nggak sampai 24 jam, video itu ditonton puluhan ribu orang. Komennya
banyak. Tapi anehnya, keesokan harinya Dava dilarikan ke rumah sakit. Bibirnya piko-pika, mulutnya bengkak, dan dokter bilang dia kena infeksi langka di tenggorokan. Setelah itu, dia hilang dari media sosial. Temennya bilang Dava sekarang nggak bisa ngomong, suaranya hilang total. Setiap kali dia coba nyebut kata sate, dia malah kejang-kejang, entah sugesti, entah kutukan. Tapi satu hal pasti dia udah ingat. Pernah lagi bicara soal gerobak Cak Hasan. Ceritanya makin liar. Tapi anehnya, makin serem kabar tentang Cak Hasan, makin banyak juga yang datang beli. Apalagi setelah terdengar kabar kalau Cak Hasan sekarang buka cabang. Nggak cuma di pojokan gang lama itu, tapi juga ada di daerah kampus, dekat terminal, dan satu lagi di pinggir jalan arah Bondowoso. Gerobaknya semua sama. Desain kuno, lampu Petromax kekuningan, dan aroma daging bakar yang khas. Tapi yang bikin merinding, semua cabang itu cuma buka tengah malam, persis jam 12. Dan semua dijaga oleh sosok yang katanya mirip Cak Hasan. Bahkan ada yang bilang itu dia sendiri. Padahal jam dan tempatnya beda. Seolah-olah dia bisa ada di beberapa tempat sekaligus. Warga mulai curiga, tapi tetap takut. Karena setiap kali ada yang nyoba nanyain soal asal daging itu, Cak Hasan cuma senyum lebar. Tapi matanya tetap kosong. Bahkan, pernah ada pengendara ojol yang iseng nanya, dagingnya dari mana, Cak? Dan yang keluar dari mulut Cak Hasan cuma satu kalimat, dari yang ikhlas menyerah. Setelah itu, pengendara ojol itu hilang kontak, HP-nya nggak aktif, akun medsosnya kosong. Dan 3 hari kemudian, ada gerobak baru lagi buka di daerah rumahnya. Sate ayam buka tengah malam, dijaga pria muda yang mukanya nggak pernah senyum. Satu persatu orang mulai sadar, sate itu bukan sate biasa, tapi seperti ada magnet yang narik orang untuk tetap datang. Meski udah tahu ceritanya, meski udah dengar semua yang aneh-aneh, tetap aja mereka datang. Ada yang karena pengen hidup lebih baik, ada yang karena penasaran, ada juga yang karena udah telanjur makan dan gak bisa berhenti. Beberapa warga kampung sampai bikin doa bersama. Pengajian rutin tiap malam Jumat, tapi tiap kali mereka kumpul dan berdoa, pasti ada aja gangguan. Entah listrik padam, suara teriakan dari lahan kosong, atau bau daging gosong yang masuk lewat jendela. Sampai akhirnya mereka pasrah. Gak ada yang berani buka mulut, gak ada yang mau usik lagi. Dan Cak Hasan, dia tetap manggang sate tiap malam dengan ember biru yang tertutup kain putih. Entah berapa banyak daging yang udah dia bakar, entah berapa banyak yang udah hilang. Tapi satu hal yang pasti, gerobaknya makin besar dan sate itu makin laris. Karena mungkin buat sebagian orang, rasa lapar lebih besar dari rasa takut. ChatGPT Said, Ibu Sumi, yang punya warung kopi tepat di sebelah tempat Cak Hasan biasa mangkal, jadi saksi hidup dari segala keanehan itu. Malam itu, sekitar jam 11:05, dia udah siap mau tutup warung. Tapi langkahnya terhenti waktu dengar suara roda gerobak berderit di luar. Suara itu udah sangat familiar gerobaknya Cak Hasan. Tapi yang bikin bulu kuduknya merinding. Di malam itu udara mendadak dingin banget, padahal siang sebelumnya panas terik. Dengan langkah pelan, Ibu Sumi mengintip dari sela tirai warungnya. Cahaya lampu jalan rimang-rimang bikin bayangan tubuh Cak Hasan terlihat panjang dan aneh. Di tangan kirinya, dia bawa ember besar warna biru yang selalu ditutup kain tebal. Bau anyir langsung nyebar ke udara, menyusup ke hidung dan bikin mual. Ibu Sumi buru-buru tutup hidungnya, tapi rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takutnya. Cak Hasan duduk di bangku kecil, menyalakan arang, dan mulai menyiapkan tusukan sate. Tapi malam itu, Ibu Sumi nekat. Dia pelan-pelan buka pintu warungnya, jalan pelan di balik tembok, lalu ngintip dari belakang pohon. Dari jarak beberapa meter, dia ngeliat Cak Hasan buka tutup ember itu. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Ibu Sumi melihat isi ember itu dengan jelas. Dia nggak salah lihat, ada potongan daging besar yang warnanya pucat keabu-abuan, bukan seperti daging ayam. Ada jari kecil di salah satu potongan itu, jari tangan manusia, lengkap dengan kukunya. Dan yang paling bikin muntah, ada seikat rambut hitam panjang yang masih nempel di gumpalan daging lain. Ibu Sumi mundur, mulutnya ditutup rapat. Dia nyaris jatuh, tapi buru-buru balik ke dalam warung dan ngunci pintu dari dalam. Malam itu dia nggak bisa tidur. Bayangan jari kecil dan bau anyir itu terus terngiang. Dia pengen cerita ke orang lain, pengen teriak, pengen lapor polisi. Tapi tiap kali dia buka mulut, lidahnya kaku. Esok paginya, waktu dia coba cerita ke suaminya, tiba-tiba bibirnya bengkak, sariawan besar muncul mendadak. Dalam 2 hari, luka di mulutnya makin parah, bernanah. Bau busuk dari mulutnya sampai bikin suaminya nggak tahan dekat-dekat. Dan yang lebih parah,
dia kehilangan suara. Seperti ada yang nahan pita suaranya dari dalam. Warga lain mulai dengar cerita ini, tapi mereka juga nggak berani tanya langsung ke Ibu Sumi. Soalnya setiap kali ada yang mau ngebahas soal sate Cak Hasan secara serius, pasti ada aja yang kena musibah. Ada pemuda kampung yang sempat bilang di tongkrongan, kalau satenya Cak Hasan itu nggak halal. Besoknya, lidahnya bengkak sebesar bola pingpong dan nggak bisa makan. Selama seminggu, yang lebih mengerikan lagi adalah cerita dari sopir travel. Asal Banyuwangi. Namanya Pak Mamat. Dia langganan makan sate Cak Hasan tiap antar penumpang malam ke Jember. Awalnya dia bilang sate itu enak banget. Dagingnya lembut, beda dari sate Madura biasa. Tapi waktu dia iseng tanya ke Cak Hasan, ini daging ayam jenis apa? Kok empuknya kayak daging bayi? Mukanya Cak Hasan berubah gelap. Malam itu juga, waktu balik ke penginapannya, Pak Mamat ngeluh sakit perut parah dan sempat hilang kesadaran. 3 hari kemudian dia ditemukan tewas di kamar mandi dengan mulut berbusa dan lidah terjulur seperti orang dicekik. Semenjak itu, warga kampung sepakat untuk diam. Gak ada yang berani tanya-tanya. Gerobak Cak Hasan makin besar. Daya Bakin Belly, tanah kosong di ujung gang dan bangun semacam rumah semi permanen buat produksi sate. Tapi tetap, semua aktivitasnya dimulai tengah malam. Yang aneh, pelanggan makin banyak. Banyak mobil mewah datang malam-malam, beberapa bahkan dari luar kota. Plat nomor dari Surabaya, Malang, sampai Jakarta. Mereka antri, sabar nunggu sate yang katanya bisa bawa hoki. Ada yang pengusaha, ada yang pejabat, ada juga yang katanya dukun. Mereka nggak cuma makan, tapi juga kayak sembahyang atau ngelakuin ritual kecil di samping gerobak. Ada yang nyelipin uang di bawah piring sate. Ada yang bisik-bisik sambil ngelus gerobaknya. Salah satu pemuda kampung, Seno, sempat coba motret gerobak itu buat bahan konten YouTube. Dia ngumpet di balik tembok pakai kamera HP. Tapi waktu hasilnya dicek, semua fotonya gelap, nggak ada bayangan gerobak atau Cak Hasan sama sekali. Bahkan di salah satu foto, yang muncul cuma mata merah besar melotot ke arah kamera. Seno ketakutan, dan besoknya HP-nya hang, nggak bisa nyala lagi. Malam itu juga Seno mimpi didatangi seorang lelaki tua tanpa wajah. Cuma punya mulut besar penuh darah yang terus bilang, dagingku enak kan? Gerobak Cak Hasan akhirnya punya cabang. Tapi semuanya buka di jam yang sama, tengah malam, dan selalu dekat lokasi anchor. Satu di dekat bekas pabrik gula tua, satu lagi di samping kuburan Belanda, dan satu lagi katanya di pinggiran hutan. Tapi yang aneh, semua pegawainya sama. Rambutnya gondrong, kulitnya pucat, dan kalau ditanya, mereka selalu jawab dengan suara yang sama pelan, datar, tanpa ekspresi, seperti robot. Bahkan, menurut salah satu pelanggan, semua pegawai itu punya wajah yang mirip. Ibu Sumi yang sempat sakit akhirnya pulih, tapi nggak pernah bicara lagi. Dia hanya duduk di pojok warung, menatap kosong ke arah tempat Cak Hasan biasa mangkal. Kedang, dia menggambar di kertas, dan gambar-gambarnya selalu sama potongan tubuh manusia, gerobak sate yang berdarah, dan sesosok pria tanpa kepala berdiri di belakang Cak Hasan. Orang-orang kampung mulai percaya bahwa Cak Hasan bukan manusia biasa. Ada yang bilang dia hasil pesugihan dari Madura, makhluk perjanjian dari Laut Selatan. Ada juga yang bilang dia dulunya tukang sate biasa yang ikut ritual pemanggilan arwah di Gunung Pegat. Dan sejak itu, dagingnya bukan lagi daging ayam. Tapi tetap saja, orang datang. Karena meski banyak yang hilang atau kena musibah, yang berhasil dapat berkah dari sate itu juga banyak. Ada yang tadinya bangkrut, sekarang punya ruko 5 lantai. Ada yang jomblo belasan tahun, tiba-tiba menikah dengan janda kaya. Bogen. Ada yang katanya dapat proyek miliaran cuma seminggu setelah makan sate tengah malam itu. Sampai akhirnya, satu malam, ada seorang ustadz dari luar kota datang. Namanya Ustadz Raffi. Dia dengar cerita ini dari muridnya yang kehilangan kakaknya setelah makan di gerobak itu. Dengan tenang, Ustadz Raffi datang malam-malam pakai sarung dan bawa tasbih. Dia duduk, pesan 2 porsi sate, dan makan pelan-pelan. Setelah habis, dia cuma senyum ke Cak Hasan, lalu bilang, manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak. Gerobak Cak Hasan gak muncul. Warung itu kosong, tapi di tempat biasa dia mangkal. Tanahnya basah seperti habis diguyur darah. Ada bekas roda gerobak yang terbakar di tengah jalan, dan aroma daging gosong masih tercium. Sejak malam itu, warga Jember mulai bertanya-tanya, Cak Hasan kemana? Dan sate itu sebenarnya terbuat dari apa? Cerita belum selesai, karena meskipun gerobak utama menghilang, cabangnya masih ada. Dan malam-malam, suara desis arang dan aroma daging terbakar masih sesekali tercium, bersama bisikan lirih yang terdengar dari arah bekas warung.
Sate, sate, mau sate? Kalau kamu dengar suara itu tengah malam, jangan jawab. Jangan pernah jawab. Waktu udah lewat tengah malam. Tapi suara di musyola kampung Gang 4 masih ramai. Bukan suara orang ngaji atau ceramah, tapi bisik-bisik ketakutan. Campur emosi yang udah gak bisa ditahan lagi. Beberapa orang warga, termasuk Pak RT dan Ustadz Malik, duduk di pojokan sambil bahas rencana besar yang mau mereka lakuin malam itu juga. Ngegerebek warung sate Cak Hasan. Wis, gak iso didiem kemene Ustadz, kata Pak Darto, tukang becak yang juga saksi hidup waktu lihat ember daging Cak Hasan dibuka. Mukanya pucet, matanya sembab. Aku lihat sendiri itu dudu daging ayam ono kuku, jari kecil, koyo tangan bocah. Ustadz Malik manggut-manggut. Saya juga sudah lama curiga, apalagi waktu Hafiz murid saya. Habis makan satenya, pulang-pulang langsung bisulan di mulut. Parah. Sampai sekarang belum bisa ngomong. Dan bukan cuma dia Ustadz, timpal Bu Murni, ibu warung sebelah tempat Cak Hasan mangkal. Tetanggaku yang di ujung gang, si Tini, habis gosipin soal daging sate itu langsung lidahnya kaku. Katanya kayak ada yang megang dari dalam. Semua saling pandang. Malam itu rasa takut berubah jadi tekad. Geram, jijik, marah. Gak cuma karena dugaan soal pesugihan daging manusia, tapi juga karena rasa bersalah yang selama ini mereka simpan. Mereka diam, padahal tahu ada yang salah. Dan sekarang, semuanya udah keterlaluan. Sekitar pukul 2 dini hari, 15 orang jalan beriringan dari musola menuju tempat biasa Cak Hasan mangkal. Mereka bawa senter, beberapa bawa pentungan kayu, dan Ustadz Malik bawa air doa di dalam botol kecil. Tapi waktu mereka nyampe, semuanya berubah sunyi. Di tempat biasanya gerobak sate itu berdiri, cuma ada lahan kosong yang gosong, hitam hengges, berbau seperti bulu terbakar, kayak habis dibakar dalam waktu cepat. Wah, kemana gerobaknya? Tanya salah satu warga. Pak RT jongkok, ngelihat tanah itu lebih dekat. Tiba-tiba dia nge-freeze, tangannya nunjuk ke tanah di dekat bekas arang. Ada jejak kaki. Tapi, anehnya, cuma kaki, tanpa jejak sepatu, bahkan tanpa badan. Humejek, kaki yang mondar-mandir, kanan-kiri, kesana kemari. Kayak ada makhluk yang cuma punya kaki jalan keliling. Astagfirullah, ini aib, bisik Ustadz Malik sambil merapatkan botol air doa ke dadanya. Warga yang lain mundur pelan-pelan. Beberapa mulai baka-baka ayat kursi, ada juga yang langsung balik badan lari pulang. Malam itu, nggak ada penggerebekan, nggak ada pembuktian. Yang ada cuma tanah gosong dan bau daging terbakar. Tapi cerita itu belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, muncul gerobak baru di alun-alun kota Jember. Letaknya agak pojok, dekat taman yang biasanya sepi kalau udah lewat tengah malam. Gerobaknya mirip banget sama milik Cak Hasan Cat Merah. Lambang sate ayam Madura, asap tipis yang keluar pelen-pelen, meski belum ada yang manggang. Tapi bedanya, yang jualan sekarang anak muda, kelihatan masih 20-an. Namanya Rio. Katanya dia baru pulang dari luar kota. Gaya bicaranya santai, ramah, gak banyak neko-neko. Baru buka mas? Tanya salah satu pengunjung malam pertama itu. Rio senyum. Iya, baru mulai buka minggu ini. Sate ayam, khas Madura. Tapi malam aja bukanya, dagingnya segar, bumbunya turen temuron dari keluarga. Orang-orang langsung nostalgia, ingat rasa sate Cak Hasan yang dulu bikin nagih. Nggak sedikit yang langsung beli makan di tempat dan ngaku rasanya mirip banget. Bahkan lebih lembut, lebih juicy dan entah kenapa, bikin ketagihan. Tapi nggak semua orang senang dengan kemunculan Rio. Pak Darto yang kebetulan lewat dan lihat, gerobaknya langsung merinding. Dia ingat betul, bentuknya sama, bahkan ada bekas goresan kecil di pegangan pintunya goresan yang dulu. Dia lihat waktu ikut bantu dorong gerobak Cak Hasan yang bannya bocor, itu gerobak yang sama, cuma dipakai orang beda. Waktu ditanya, Rio cuma senyum. Saya dapat ini dari orang tua di luar kota, Pak. Katanya dulu punya kenalannya, warisan. Pak Darto nggak percaya, tapi dia juga takut. Sejak malam penggerebekan gagal, dia sering mimpi buruk. Mimpi dikejar kaki tanpa badan, suara daging disayat, dan ember besar yang tumpah isinya. Mimpi itu selalu berakhir di satu tempat, gerobak merah, dan bau sate yang menyengat. Warga yang lain mulai bertanya-tanya juga, apalagi waktu 2 orang pembeli di alun-alun ngaku ngeliat hal aneh. Aku makan satenya sambil duduk di bangku taman, Kang. Terus pas aku nengok ke arah Rio, aku lihat dia lagi motongin daging, tapi kok kayak ada tangan kecil menggantung dari talenan. Sumpah, aku kira aku halu. Temannya langsung nyaut, aku juga lihat. Tapi bukan tangan, aku lihat di bawah gerobaknya. Ada kaki doang, jalan sendiri, muter-muter kayak cari jalan pulang. Cerita itu nyebar cepat.
Tapi seperti biasa, nggak ada yang berani lapor, karena mereka tahu apa yang terjadi kalau berani ngomong sembarangan. Sama seperti dulu, orang-orang yang ledek atau ngerasani sate itu langsung dapat ganjarannya. Mulut gatal, bisul, lidah kaku. Bahkan ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit karena infeksi mulut parah. Dokternya nggak bisa jelasin penyebabnya, tapi keluarga pasien tahu. Itu karena mereka habis ngomongin gerobak sate itu. Ustadz Malik pun kembali turun tangan. Tapi kali ini, dia lebih hati-hati. Dia datangi alun-alun sore-sore, sebelum Rio buka. Jebutnya, dia duduk di bangku taman, merapal doa pelan-pelan, sambil memperhatikan gerobak yang masih ditutup terpal. Tapi belum sempat dia mendekat, muncul seorang kakek tua. Wajahnya kusam, pakai kopiah hitam yang udah pudar, dan matanya kosong. "Ustadz," kata si kakek. Suaranya berat, "Jangan dekati itu, yang di dalam gerobak bukan milik manusia." Ustadz Malik menoleh cepat. "Panjenengan siapa?" Tapi si kakek udah nggak ada. Hilang kayak menguap. Bangku tempat dia duduk masih hangat, tapi sosoknya hilang entah kemana. Malam harinya, Ustadz Malik coba datangi lagi. Tapi dari kejauhan, dia lihat sesuatu yang membuatnya langsung gemetar. Di belakang gerobak Rio, berdiri sosok tinggi besar, badannya gelap, seperti asap yang padat, dan kepalanya bolong. Tapi yang lebih mengerikan adalah kakinya. Banyak, bukan 2, tapi kayak kaki manusia kecil yang nempel di bawah tubuhnya. Dan semuanya bergerak bareng-bareng. Ustadz Malik pulang malam itu dalam kondisi lemas. Mulutnya komet-kamit sepanjang jalan. Dan esok paginya, dia nggak bisa ngomong. Bisu, dokter bilang nggak ada kelainan apapun. Tapi keluarganya tahu, karena dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Gerobak Rio makin laris. Bahkan buka cabang di 2 tempat lain. Gaya promosinya nggak gila-gilaan. Cuma dari mulut ke mulut. Tapi anehnya, pembeli selalu ada. Selalu ramai, dan semuanya makan dengan lahap. Bahkan ada yang tiap malam datang, duduk di tempat yang sama. Makan 1 porsi, lalu pulang tanpa ngomong apa-apa. Tapi ada satu hal yang selalu sama, gerobaknya hanya buka tengah malam. Dan dagingnya, entah dari mana asalnya. Sejak gerobak baru itu muncul di alun-alun kota Jember, keadaan makin gak karuan. Namanya beda. Penjualnya juga bukan Cak Hasan, tapi seorang anak muda berpenampilan rapi bernama Rio. Katanya baru pulang dari luar kota, ingin buka usaha makanan khas Madura. Tapi dari gaya dan jam bukanya, orang-orang langsung merasa ini bukan sekadar kebetulan. Sate ayam Madura, buka tengah malam, daging empuk dan bumbu kacangnya seolah bikin nagih, persis seperti dulu. Awalnya, Rio ini ramah banget, selalu senyum, murah senyum bahkan. Tapi ada satu yang aneh. Dia nggak pernah jawab pertanyaan tentang asal-usul dagangannya. Setiap ditanya beli ayam di mana, atau belajar nyate dari siapa, dia cuma senyum kaku, seolah-olah udah dilatih buat nggak jawab. Dan lebih aneh lagi, dia selalu sendirian. Bahkan pas lagi rame-ramenya pun, nggak ada yang bantu, nggak ada pegawai, nggak ada siapa-siapa. Tapi semua kerjaannya rapi, tusukannya halus, dagingnya potongannya rata, kayak bukan kerja tangan manusia biasa. Waktu gerobaknya makin ramai, orang-orang mulai cerita lagi tentang hal-hal aneh yang terjadi setelah makan sate Rio. Misalnya Pak Syam, sopir angkot tua yang biasa mangkal di sekitar alun-alun. Setelah makan di sana 3 kali, tiba-tiba dia beli angkot baru, lebih kinclong, lebih besar, dan katanya lunas tanpa kredit. Orang-orang heran, soalnya Pak Syam sebelumnya suka ngeluh soal cicilan, tapi pas ditanya, dia cuma senyum aneh sambil bilang rezeki itu misteri le, jangan terlalu banyak tanya. Beberapa minggu kemudian, Pak Syam hilang. Nggak ada kabar, nggak ada jejak. Angkotnya ditemukan terparkir di pinggir sawah, kosong, dengan sisa-sisa sate yang masih nempel di dashboard. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, ada bekas telapak. Tangan kecil menempel di kaca belakang, bekas tangan anak kanok, tapi berwarna hitam legam, kayak bekas arang. Nggak bisa dibersihin, sekeras apapun digosok. Bukan cuma Pak Syam, ada juga Mbak Ika, seorang janda muda yang katanya baru mulai usaha online. Setelah 2 kali makan di gerobak itu, bisnisnya langsung naik pesat. Orderan masuk terus, bahkan dari luar kota. Tapi seminggu kemudian, Mbak Ika juga hilang. Rumahnya kosong, semua barang masih utuh. Tapi di dapur, ada panci besar yang isinya bukan air atau sayur, melainkan lemak putih yang mengambang dan daging kesel-kesel yang sudah menghitam. Ada potongan kecil jari kuku merah muda masih nempel di ujungnya. Cerita-cerita kayak gitu makin menyebar. Tapi anehnya, bukannya sepi, gerobak Rio malah makin ramai. Orang-orang seolah tahu risikonya, tapi tetap datang. Penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dan yang lebih mengerikan, ada bisik-bisik yang bilang kalau orang yang makan sate itu
Lama-lama, lidahnya jadi beda, lebih peka rasa, lebih nagih. Mereka mulai ngerasa daging biasa rasanya hambar. Dan cuma sate Rio yang bisa memuaskan hasrat mereka. Ada seorang pemuda bernama Yayan yang sempat curhat di grup Facebook Jember Horror Story. Dia bilang udah 3 kali makan di gerobak Rio. Dan setelah itu, dia ngerasa kayak kecanduan. Setiap malam, jam 2 pagi, dia ngelamun sendiri sambil nyium bau sate. Padahal gerobak udah tutup. Kadang dia ngerasa kayak ada yang bisik-bisik di kupingnya. Minta dibelikan sate lagi. Dan yang bikin makin serem, dia pernah mimpi dirinya lagi, dipotong-potong. Tapi dia nggak bisa teriak. Dia cuma bisa lihat tubuhnya diiris, ditusuk, dibakar di atas arang, dan disajikan buat orang lain makan. Mimpi itu terus berulang sampai akhirnya Yayan hilang juga. Akun Facebooknya udah aktif. Rumahnya terkunci. Ibunya cuma bisa nangis tiap malam sambil muter rekaman suara Yayan terakhir sebelum hilang. Rekamannya cuma berisi 1 kalimat pendek yang dioleng-uling. Aku udah nyobain dagingnya. Ternyata enak. Ternyata aku juga enak. Setelah itu muncul lagi gerobak-gerobak baru. Di kota sebelah, di Malang, di Surabaya, bahkan Banyuwangi. Polanya sama. Buka tengah malam. Nama penjualnya Bade-Bada. Kadang cewek, kadang cowok. Tapi gaya, bumbu, dan potongan dagingnya identik. Ada yang ngaku belajar dari teman lama di Madura. Ada yang bilang baru pulang dari pesantren. Khusus kuliner. Tapi nggak ada satupun yang bisa nunjukin asal ayamnya. Dan anehnya, mereka semua punya embel-embel kecil di belakang gerobak. Lambang berbentuk tangan kanan terbuka, tapi dengan yari-yari bengkok seperti cakar. Orang-orang mulai nyadar, ini bukan cuma bisnis sate biasa. Ini udah kayak jaringan, sebuah kelompok tersembunyi, atau bahkan sekte yang memperdagangkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar daging ayam. Yang mereka jual adalah rasa dan tubuh manusia. Ada satu cerita dari seorang mantan pegawai RSUD yang akhirnya memutuskan pindah kota. Namanya Pak Bambang. Dia bilang, tiap kali ada pasien meninggal secara misterius, kadang jenazahnya hilang sebelum dikuburkan. Kala dikuburkan, petugas makam nemu hal aneh seperti lubang yang digali ulang dari dalam, atau suara mengerang kecil di malam hari dari arah kuburan. Dan setiap itu terjadi, bau sate wangi langsung tercium dari arah perempatan jalan utama. Daging manusia itu paling manis kalau diambil pas orangnya masih setengah hidup, kata Pak Bambang, waktu diwawancara diam-diam oleh seorang YouTuber horor. Organ tubuhnya masih segar. Dan katanya, lidah dan otak adalah bagian paling laris. YouTuber itu akhirnya nyoba makan sate dari gerobak di Surabaya buat konten. Tapi setelah upload videonya, akunnya langsung hilang. Semua video dihapus. Dan orang-orang yang udah nonton cerita kalau di menit-menit terakhir videonya ada suara tawa pelan, bukan suara si YouTuber, tapi kayak suara nenek-nenek tua tertawa sambil bilang, "Selamat datang di keluarga sate." Yang bikin makin ngeri, ada yang bilang, beberapa pembeli nggak langsung hilang, tapi berubah. Mereka jadi kayak penyebar rasa. Mereka buka cabang baru, bawa resep yang sama, punya gerobak dengan tanda tangan yang sama, dan mereka tetap tersenyum ramah di hadapan pembeli. Dan sekarang ada desas-desus kalau gerobak itu udah sampai Jakarta. Ada yang lihat di pinggiran daerah Kalideres. Ada juga yang bilang pernah lihat di Bekasi, di dekat jembatan layang. Setiap kali ada gerobak sate baru, bau wanginya bisa kecium dari jarak lebih dari 200 meter. Dan baunya beda, bukan kayak sate ayam biasa. Ada aroma amis yang dibungkus bumbu kacang manis, kayak bau daging manusia yang disamarkan. Sekarang, orang-orang jadi lebih waspada, tapi masih banyak yang tergoda. Apalagi kalau lagi lapar malam-malam. Tapi kalau kamu pernah makan sate tengah malam, dari gerobak yang muncul tiba-tiba, coba ingat-ingat, rasanya gimana? Dagingnya kenyal, manis, dan nggak ada serat seperti ayam bayam. Bisa jadi kamu udah jadi bagian dari lingkaran itu. Dan yang paling serem, bukan cuma orang yang makan yang hilang, tapi juga orang yang tahu, orang yang nulis, orang yang cerita. Karena mereka dianggap tahu terlalu banyak dan mereka juga bisa jadi sate berikutnya. Sekarang, bayangin kamu lagi jalan malam sendirian. Angin dingin, jalanan sepi, tiba-tiba kamu nyium bau sate yang enak banget, wangi banget. Tapi kamu tahu, di sekitar situ nggak ada warung. Kamu selinggah kelingguk, dan dari kejauhan kamu lihat ada gerobak dengan lampu temaram dan seorang penjual yang senyum ke arahmu. Gerobaknya bersih, dagingnya mengkilat, tapi di bagian bawah kamu lihat sesuatu. Ember besar, ditutup rapat, dan kamu sadar baunya bukan ayam. Tapi kamu udah telanjur jalan ke arah sana, mau makan atau mau pergi. Tapi hati-hati, karena kalau kamu nolak, kadang mereka ngikutin sampai ke rumah. Dan malam-malam kamu bisa dengar suara tusuk sate jatuh di depan pintu, atau
Lebih parah, kamu bangun dan nemu tanganmu berdarah dengan potongan daging kecil yang hilang dari tubuhmu. Satu hal yang pasti, kalau kamu pernah makan di salah satu gerobak itu, mungkin udah terlambat. Karena mereka cuma butuh satu gigitan untuk mulai mengubahmu. Dan perlahan, kamu juga bakal jadi salah satu dari mereka. Jadi, kalau kamu lagi jalan malam dan tiba-tiba kecium bau sate yang wangi banget padahal enggak ada penjual di sekitar, mending buru-buru pulang. Karena bisa jadi, itu bau dari sate yang bukan sembarang sate. Bukan sate ayam, tapi daging orang yang dulu juga pernah penasaran kayak kamu sekarang. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.